Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa. Eh, Hari ini mohon izin saya karena ada kegiatan dari keluarga dan nggak bisa saya tinggalkan. Proses perkuliahan kita sifatnya adalah asinkron. Saya mencoba untuk mereview khususnya terkait dengan populasi sampel yang terkait lagi dalam sampel ada sampling size dan teknik sampling. Karena saya pikir ini sangat urgent banget untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian dalam memahami ini. Populasi itu adalah sekumpulan unsur atau elemen dalam objek penelitian yang kita teliti dan merupakan keseluruhan dari seluruh unsur dalam objek penelitian yang kita teliti itu. Jadi kalau saya ibaratkan dalam sebuah ruangan, di ruangan itu ada kita, mahasiswa, ada dosen, ada buku, ada infokus, ada kursi, ada meja, kemudian ada laptop, maka keseluruhan unsur itu adalah populasi. Nah, sedangkan kalau kita membahas salah satu poin dalam populasi tersebut yang mewakili daripada sub dalam populasi itu, misalnya kita mencoba untuk menganalisisnya adalah hanya laptop dan orang, dosen dan mahasiswanya, maka itu adalah merupakan sampel. Jadi sampel ada unsur atau elemen yang menjadi bagian dari populasi dan merupakan bagian dari objek penelitian yang kita teliti. Sampel yang baik adalah harus mewakili karakteristik daripada populasi. Supaya apa? Supaya memastikan bahwa sampel tersebut adalah valid. Sampel tersebut adalah terukur. Sampel tersebut adalah representatif. Jadi kalau kita bicara basis representatif, tentu saja karakteristiknya harus mewakili dari populasi. Kalau misalnya kita bicara tentang mahasiswa Banten, kita akan lihat ada laki-laki dan perempuan, maka basis representatif laki perempuan itu ada. Kalau di mahasiswa Banten ada semester 1, 3, 5, dan 7, maka kalau kita melakukan proses evaluasi kepuasan layanan di Banten, maka harus mewakili, sampelnya itu harus mewakili dari seluruh strata atau semester yang ada di Banten. Karena ketidakvalidan dari sebuah sampel akan berefek pada sampel tersebut nggak bisa merepresentasikan daripada populasi. Berikutnya, dalam sampel kita harus mengenal setidaknya dua hal. Pertama ada ukuran sampel atau sample size. Yang kedua adalah teknik sampling. Ukuran sampel itu adalah besarnya sampel. Besarnya sampel itu maknanya adalah seorang peneliti sebelum melakukan penelitian perlu menentukan jumlah sampel yang perlu diteliti. Nah, caranya gimana? Caranya tentu saja kalau populasinya itu sudah teridentifikasi dengan jelas, maka sangat mudah menggunakan berbagai alternatif rumus, berbagai alternatif teknik pengambilan sampel. Yang kedua, selain ukuran sampel, kita mengenal adanya teknik sampling. Teknik sampling adalah cara mengambil sampelnya. Jadi setelah kita mengetahui jumlah sampelnya misalnya adalah 50, lalu 50 ini disebar dengan cara apa? Nah, itu disebut dengan teknik sampling. Beberapa cara untuk
membuat ukuran sampel. Ini contohnya, misalnya dengan metode ukuran sampel dari Gay menunjukkan misalnya dengan metode deskriptif kita ngambil populasinya ada berapa, kemudian kita mengambil 10% dari populasi misalnya. Terus kemudian kita bisa pakai metode yang lain, deskriptif koresional, misalnya kita ngambil misalnya 30 daripada subjeknya. Kemudian kita bisa pakai metode ex post facto, kita mengambil 15 subjek per kelompok. Atau metode eksperimental minimal 15 subjek dan yang lain-lain. Metode ini banyak yang bisa kita jalani. Yang kedua, hal yang perlu kita pahami adalah bisa juga dengan teknik yang lain yang ini sering dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa di Setia Banten atau beberapa kampus dengan cara memasukkan ke dalam rumus, yaitu salah satunya dengan metode Slovin. Jadi kalau populasi yang jelas misalnya populasinya adalah 130. Ya kita masukkan dalam rumus Slovin. Rumus Slovin kan N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar atau populasi dikali error pangkat 2. Nah, tinggal kita pilih saja populasinya 130. N besar ini kita ganti menjadi 130, N besarnya 130, terus error samplingnya, margin errornya berapa? Margin errornya 5% misalnya. Berarti 5% itu kan berarti 5/100. Tinggal 5/100 sama dengan 0,05 dipangkat 2. Hasilnya kita ambil dulu cara cara pembaginya. Lihat dari yang angka pembagi bawah 0,05 dipangkat 2 dikali 130 ditambah 1. Setelah ketemu hasilnya, kemudian angka populasi itu 130 dibagi dengan angka pembagi hasil. Jadinya adalah sampelnya 98,11. Nah, mohon maaf ada gangguan sedikit. 98,11. 98,11 berarti sampelnya adalah 98. Kalau kita bulatin jadi 98. Setelah ketemu itu maka kemudian kita tinggal cari bagaimana cara pembagiannya, cara penyebarannya. Nah, cara penyebarannya adalah dengan apa yang disebut dengan teknik sampling, yaitu cara penyebaran. Selain metode Slovin, kita bisa juga menggunakan model Craigie dan Morgan. Ini ada di banyak di buku-buku metode penelitian. Kalau di ilmu administrasi biasanya di bukunya Profesor Sugiono tuh ada. Di situ sudah ada hitungannya. Misalnya kalau populasinya 10, sampelnya 10. Populasinya 20, sampelnya 19. Kita tinggal ngambil aja. Di situ sudah ada margin errornya. Kalau margin errornya berapa pun sudah tentuin. Nah, misalnya populasinya 65, sampelnya 56 gitu. Populasinya 220, sampelnya 140. Populasi 1200, sampelnya 291. Ini sudah tinggal ngambil, tinggal pakai karena beliau sudah menghitungnya. Nah, itu beberapa teknik untuk menghitung ukuran sampel. Selanjutnya, kita bisa yang kedua yang harus kita pahami adalah teknik sampling. Gimana sih teknik sampling? Teknik sampling itu kebagi dua. Ada random dan ada non-random. Di random itu variatif, apalagi kajian buku-buku sekarang, tapi saya ngambil yang simple aja. Ada yang dikenal dengan simple random sampling, ada yang disebut dengan proportional random sampling, ada stratified random sampling, ada stratified proportional random sampling, dan lain-lain. Masih sekarang pengembangannya sudah sangat banyak sekali. Saya ngambil yang biasa, yang sudah
biasa dipakai oleh mahasiswa di level dasar. Kemudian ada non-random. Non-random ada kuota, ada accidental, ada purposive, ada snowball. Pada random ini ciri khasnya adalah populasi sampling frame-nya jelas, tersedia, anggota daripada populasi itu sangat teridentifikasi sehingga sangat mudah untuk menggunakan random. Tapi pada non-random, ciri khasnya biasanya sampling frame-nya tidak jelas atau tidak dimiliki oleh peneliti, maka peneliti lebih memilih pada teknik sampling non-random. Ini beberapa pertimbangan teknik sampling menggunakan probability dan non-probability. Biasanya dari aspek biaya, biayanya lebih mahal dibandingkan non-probability. Secara akurasi sebenarnya dengan probability sampling memang lebih tepat dan lebih akurat. Tapi secara waktu memang lebih lama karena memang mengacu kepada populasi yang ada sehingga kita harus dari populasi yang ada tersebut kemudian kita ketemu sampel, kita akan mencari sampel yang ditentuin. Berikutnya penerimaan hasil, penerimaan lebih universal. Kemampuan generalisasi biasanya di probability lebih baik dibandingkan di non probability. Saya tidak menyebut jelek tapi lebih baik. Kemudian ini teknik sampling random. Seperti yang pernah saya jelaskan, ini sebagai contoh saja, misalnya ini dengan cara memberikan nomor pada seluruh anggota populasi, lalu secara acak dipilih nomor sesuai dengan banyaknya jumlah sampel yang dibutuhkan, ya, melalui diundi gitu, maka kemudian terpilih. Jadi kita memberikan semua anggota populasi itu berkesempatan menjadi sampel, kemudian dipilih secara acak melalui misalnya diundi gitu. Kemudian ada stratified random sampling. Ketentuannya adalah siapkan sampling frame. Sampling frame itu berapa ukuran sampelnya. Kemudian bagi sampling frame tersebut berdasarkan strata, kemudian tentukan jumlah sampel pada setiap strata. Lalu kemudian baru dibagi secara acak. Nah, kalau kita pengen dengan stratifikasi ini adalah perlu proporsional, maka itu hanya proporsional stratified random sampling. Kalau tidak proporsional disebut dengan disproportional stratified random sampling. Nah, ini contohnya misalnya kita ngambil sampel populasi dengan stratanya memang variatif. Di situ ada yang level pendidikan SMP, SMA, S1, S2, maka itu diperlukan adanya strata ya, karena tingkat pendidikan mempengaruhi kepada penilaian terhadap sebuah angka penelitian. Berikutnya klaster, saya kira nggak terlalu banyak bicara klaster dan sistematis. Kemudian saya lanjutkan dengan yang sering digunakan saja oleh mahasiswa. Berikutnya di luar random ada teknik sampling convenient atau accidental. Caranya gimana? Pertama, peneliti pertimbangannya adalah tidak memiliki sampling frame dan untuk mempermudah penelitian. Jadi secara sampling frame-nya nggak ketemu atau memang memperoleh datanya sulit, maka kecenderungan si peneliti dituntut untuk memilih sampel yang teknik sampling yang memang dengan cara by accident, pada kejadian yang nggak sengaja.
Dengan cara mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya si peneliti bisa menentukan misalnya di unit layanan atau di tempat misalnya kita mengevaluasi kepuasan nasabah di Alfamart, di Indomaret, di KFC. Nah, kita misalnya meliti selama 3 hari atau misalnya selama seminggu, maka kemudian dalam sehari itu bisa jadi dapatnya ada 30, hari berikutnya bisa 40, tergantung pada responden yang bisa kita temui pada hari yang sudah kita tetapkan tadi. Jadi jumlahnya akan kelihatan setelah melakukan penelitian. Berikutnya adalah teknik sampling purposive sampling. Purposive sampling namanya saja purposive, yaitu berbasis pada tujuan. Maknanya adalah peneliti memang akan melakukan penelitian sesuai dengan tujuan yang penelitian yang hendak dikaji. Pada penelitian kuanti dan kuali ini dipakai. Ini dua-duanya bisa dipakai. Misalnya kita mau melakukan proses tentang studi kebijakan. Saya kira sangat sulit kalau kita tidak mengacu kepada purposive sampling. Kita bikin evaluasi kebijakan, kita akan milih expert yang memang relevan sesuai dengan keilmuan atau sesuai dengan kajian dalam kebijakan tersebut. Nah, dari situ maka kemudian baru bisa kita bisa mewawancarai terhadap expert tersebut. Selanjutnya saya ngambil lagi yang sering dipakai mahasiswa agar ini pengulangannya yang simpel saja, khususnya yang dibutuhkan oleh kawan-kawan mahasiswa di STIA Banten khususnya. Snowball sampling. Teknik snowball ini banyak dipakai oleh peneliti, khususnya penelitian yang agak secret, agak menjaga kerahasiaan. Misalnya kita mau meneliti tentang berapa sih siswa SMA yang terkena narkoba di Banten. Saya kira kalau kita bikin angketnya sangat terbuka, maka siswa SMA yang terkena narkoba itu tidak mau untuk membuka bahwa dia terkena narkoba. Tapi kalau kita pakai teknik snowball, kita cari siswa yang memang terkena narkoba, korban narkoba, kemudian kita tanya ke beliau, kita jamin kerahasiaannya bahwa ini murni penelitian, kita mau menguji seberapa persen sih penggunaan narkoba ini bagi remaja khususnya di level SMA atau di level SLTA. Nah, nanti kita ketemu ternyata dia punya temannya. Kita nanya lagi ke B. Begitu B ketemu, kita nanya lagi siapa lagi penggunanya. Ada X dan seterusnya. Sehingga kita bisa akan menemukan jumlah sampel yang sangat besar. Dan pada teknik snowball ini masuknya non-random. Maknanya kita nggak bisa nentuin jumlah populasinya berapa. Karena sampling frame-nya nggak ada. Kita tidak bisa menentukan jumlah sampelnya berapa karena sampling frame-nya tidak ada. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan ukuran sampel dan teknik sampling. Saya mohon maaf menjelaskan pada poin-poin yang penting saja agar ini karena sifatnya ulasan supaya fokus kepada tekanan-tekanan tertentu yang memang dianggap penting dan urgent. Selamat bekerja dan selamat belajar. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa memahami ini jauh lebih baik. Saya tetap memberikan kesempatan kepada Bapak sekalian untuk diskusi dalam chat forum, dalam forum diskusi yang ada dalam e-learning. Kemudian saya juga memberikan ruang nanti pada waktu yang lain untuk diskusi secara tatap muka, tapi pada waktu yang berbeda. Demikian dari saya, semoga Allah memberkahi Bapak Ibu sekalian. Dan saya berharap semuanya bisa sukses.
sehat walafiat dan berkah, dan saya berharap output keberhasilan penelitian ini adalah sangat ditentukan oleh kemampuan Bapak Ibu sekalian dalam mengaplikasikan dan mempelajari metode penelitian dan mencoba mengasahnya dengan menyusun proposal penelitian. Sehingga memang saya menyampaikan dari awal bahwa UTS atau ujian UAS pada mata kuliah saya adalah Bapak Ibu sekalian diminta bikin proposal skripsi bab 1 sampai bab 3. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak sekalian. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.